sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Zaki. Gue Akbar. Ini episode pertama kita mau bahas apa nih? Ngobrol-ngobrol santai kali aja kayak kita ngebahas setan. Wah, boleh tuh, boleh. Ya, kalian nemenin ini nih yang pada suntuk, gabut, pusing mikirin utang, ada pinjol. Bener kan? Bang, jangan jadi sok mulu. Betul. Puyeng dah. Kan nyari duit dari pohon. Kok di pohon? Dah, kan banyak yang begitu, nyembah pohon. Ke gunung ya? Iya, ke gunung. Pohon apa tuh? Beringin. Belum banyak tuh lama-lama. Di ini, emang itu pohon pisang. Pohon pisang jadi batu bacang. Emang ada? Gak tau gue. Batu ginjal ada di rumah sakit. Jangan tidur sendirian. Nih kan kita mau ngebahas setan. Nah, lo ada nggak tuh cerita yang berunsur sama setan gitu? Kalau setan sih gue banyak ya. Nggak banyak juga sih, sedang lah. Sedang gimana? Ya, dibilang banyak enggak, dibilang dikit enggak. Oke. Ini gue dapat cerita dari baba gue langsung nih. Oh. Kan baba gue hidup dari sebelum zaman PKI ya. Lama dong, tua dong. Dia udah ngelawatin pengalaman banyak banget nih. Tahu apanya dia udah. Teman-temannya yang pada main dukun juga tahu itu. Jadi ada dekat dari rumah gue. Sekarang sih udah jadi jalan raya ya. Kalau dulu ini masih hutan. Oh, kalau bahasa dulu tuh tempat jin buang anak. Nah, tapi ini bukan. Apa? ini kita sebutnya rimba kematian. Oke, rimba kematian. Itu tuh kayak jalan umum gitu buat warga pada lewat, buat ke pasar lah, buat ngambil beras lah, ngambil kan kalau zaman dulu kan ngambil beras susah ya, maksudnya bukan susah sih, nggak ada di sini. Jarang. Ada tempat-tempat jauh. Iya. Oh itu aksesnya tuh. Asal situ, udah pasti lah situ, karena jalur situ doang. Nah di pinggir jalanan itu tuh ada kebun lah. Nah zaman dulu ini kan teknologi belum canggih ya. Pikiran orang-orang dulu masih kuno lah. Masih butuh duit juga, pada bingung nyari duit gimana, susah. Jadi nih kata baba gua, zaman dulu kalau ada yang habis jual tanah, ditandain ini dia malamnya dirampok, diculik lah gitu, diambil semua harta dia. Masih jual tanah itu kan dulu kan belum ada ATM ya. Duit masih taruh di karung. Iya, yang kaya itu ya yang punya lumbung gandum. Iya, kata-kata sih itu orang-orang itu yang kaya. Dirampok, ditangkap, dibuang malah dia. Oh iya, di hutannya itu, di kebun itu, di jalan yang tapi di pinggiran hutannya. Iya. Bukan pinggiran hutan sih, maksudnya di dalam hutan. Iya, itu dibunuh dulu situ, dia dipotong palanya. Ada satpam situ. Kita panggil aja Mas Budi. Mas Budi itu jaga malam dia. Lagi jaga malam di sekitar itu. Iya, rumah dia emang gak jauh dari situ. Iya. Dia jaga malam di situ. Lapar nih kan. Ada tukang ini, ada tukang nasi goreng. Dia nyamperin di situ. Bang, beli bang. Dia tukang nasi goreng tuh. Nah, tukang nasi gorengnya ini gemeteran dia. Kayak dingin gitu lah. Oh iya. Kayak nahan boker. Iya. Si Mas Budi nanya dong dengan nasi goreng, Mas kenapa? Ingat dingin. Pengen berak ya? Enggak mas, tadi saya ngeliat ini parah dingin. Lah, terus tanya deh Mas Budi. Gak tau gue masih di apa enggak dia. Ini mah aku cerita baba gue aja. Iya, oke. Gue juga nggak tahu sih. Faktanya gimana, ini gue katanya. Si Mas Budi nanya dong, di mana ngeliatnya? Di situ, pinggir jalan yang dekat pohon kapuk. Oh itu berarti tempat yang bekas dulu buang mayat tuh? Mungkin ya, gue juga nggak tahu itu buang mayat apa buang
Buang apa? Anak kucing. Bisa jadi buang anak kucing. Tapi anak kucing kan dia nyebelin juga. Kalau jorok tuh. Dia ketawa aja. Gue lagi cerita serius nih, jadi gak serem nih. Oke, terus. Nah, kata Mas Budi lagi. Nasi goreng. Dia ngeliat di situ kepala buntung, palanya dibopong, diketek. Nah, gue bingung tuh kapan diketek ya. Kan keteknya bau. udah bau busuk, bau ketek. Oh iya bener. Nah, si Mas Budi ketawa dong. Oh iya, Lah, ketawa dia. dibilang ngelawak ya. Dibilang ngelawak sama. Iya. Nasi gorengnya nih. Canda aja dia. Mas, canda mulu lu jadi tukang dagang. Bisa ya pedagang. Iya. Jelas emang tuh nasi goreng. Nah, Mas Budi penasaran dong. Dia pesen dulu nih, Mas, nasi gorengnya dah 1. Habis itu baru dah balik. Saya mau penasaran mau kesana. Si Mas Budi nyamperin dong. Habis pesen nasi goreng nih. Nyamperin ke tempat itu, pohon kapuk. Habis itu Mas Budi ke pohon kapuk tuh, ke lokasi. Dia penasaran, emang benar ya? Soalnya selama dia jadi satpam itu dia jarang tuh, cuma dengan 1 orang doang. Nah, karena ini baru kejadian, dia penasaran dan datang ke situ. Datanglah dia sendiri dengan gagahnya. Oh iya, langsung tampang yang berani. Sebuah pentungan satpam kan. Datang tuh dia jalan kaki, pohon kapuk, jalan. Ternyata di situ nggak ada apa-apaan. Dia pikir tuh halusinasi ini kali. Nasi goreng. Iya, dia udah balik dia jaga lagi, habis itu baru tidur. Pulang pagi itu dia tidur. Terus dia masih shift malam tuh, masih jaga malam. Shift malam dia ini lagi dong, jaga kan udah jaga nih malam, jaga lagi. Terus ada lagi tuh motor. Ada motor lewat. Oke. Jalan ngebut tiba-tiba nyusruk. Terus Masuk got. Iya, jatuh kan ditanya, "Lu ngapa, Bang?" Dia kata si Mas Budi, "Tadi ada setan, Mas." Itu katanya kayak gimana kata Mas Budi? Setannya tadi kepala buntung. Wah, ada lagi kata Mas Budi gitu dalam hati. sama. Iya, setan sama, tapi ngapa gua nggak ada ya? Apa setannya takut sama gua? Gak gua bentungan satpam. Takut nih, gua tirakin maling kali Oke, setannya. bener. Nah, terus Nah, dia curiga nih, ini orang bohong kali nih. Panik kali nih, habis nyolong kali nih. Dia jalan lagi ke sana. Dia nyamperin ke rumah warga. Maksudnya masuk pemukiman warga sana nih, bukan areanya dia. Iya. Sono kagak ada, katanya kagak dia nyolong, aman-aman aja. Nggak ada kemalingan. Dia balik lagi tuh lewat pohon kapuk. Ternyata ada kepala di bawah, di jalanan gitu. Serius? Iya. Nah, Mas Budi, apa nih tuh? Kepala. Iya, kepala doang, nggak ada badannya. Di tengah jalan? Iya, nggak jalan. Oke, terus? Iya, udah berdarah, lehernya udah kegorok gitu. Oh iya. Percaya banget lu kasih tahu. Gue lebih tahu nih, gue lagi cerita deh. Gitu aja. Oke, terus? Terus ini deketin dong, disamperin. Penasaran nih Mas Budi. Ini kepala apa bukan? Ya katanya. Di komik kepala, ada rambutnya. Mungkin. Di bener kepala, lari dia. Dia panik. Nah, siapa yang gak panik liat kepala? Iyalah. Jalan. Pasti. Nah, mungkin itu bekas zaman dulu. Oh, yang katanya ceritanya bekas pembunuhan dibuang di situ. Nah, itu mungkin tuh setan gedek kali. Iya, dendam. Gue mati di gini amat. Iya. Ngelain pala tahlilin gue kagak. Iya, jadi dia dibuang di situ, akhirnya dia gentayangan di sekitaran situ. Ya begitu dah. Oke. Nah, di situ tuh tempat itu udah jadi angker tuh, udah jadi urban legend lah. Iya. Kayak sekarang. Jadi orang tuh pada takut loh situ. Oh, udah sugis duluan ya buannya. Iya. Karena emang ceritanya udah kemana-mana. Terus setannya juga kepala buntung lagi. Siapa yang gak takut nih kepala buntung? Iya. Yang ada kepala aja orang takut. Iya. Apalagi gak ada kepalanya. Nah, Mas Budi itu udah nggak mau lagi dia. Jadi siapa di sekitar itu? Maksudnya nggak mau dia lewat pohon kapuk. Oh iya. Mau lah dia nyari makan dia. Kalau gak gitu gak makan dia. Oke, terus? Iya. Nah udah habis itu tuh
Mas Budi ngomong ke situ, orang udah sepi lah situ, itu makin angker jalanan cuy. Iya. Oh karena semakin orang jarang yang akses, justru malah semakin angker, makin dikuasai sama dia ya. Ada nih, udah itu siapa? Bocah bangor biasa. Iya. Oh teka. Ada ini, namanya ada berzina. Di situ. Lah, Serius. kacau sih itu. Oh ya terus. Ada aja emang anak muda. Iyalah terus. Dia berzina situ. Dekat pohon kapuk. Terus. Nah iya di pohon kapuk kan masih ada ini ya, pohon singkong. Emang kenapa? Dia kayak di situ. Ya begitu dah. Iya. Dia bisa nih ngomongin. Lah dia nggak tahu kalau ada cerita itu. Dia tahu, emang udah kebelet kan. Oh. Anak muda. Iya benar. Susah dikasih taunya. Bang jangan. Masih aja. Bisa dia nempel. Iya. Nah, udah cabut. Oh iya. Nempel. Nggak bisa cabut tuh. Kagak bisa, udah kayak bau tamemuk. Iya udah bau tamemuk udah selek gitu kan. Serius. Terus. Itu ketahuan itu gara-gara keluarganya nyari. Nih mana anak gua ini? Jam tengah malam belum balik. Cari sama keluarganya. Lah ada di pinggir jalan situ, di kebun singkong. Lagi berduaan sama laki. Nempel. Iya begitu. Terus dendam tuh ya setannya. Ya bukan dendam mungkin ya. Maksudnya dia tempat nggak pantas lah di tempat gua gitu. Iya mau di tempat mana sebenarnya. Iya sih benar. Namanya berzina. Iya. Terus dikerjain lah ya. Iya, habis dia kena balanya di situ. Iya benar. Taunya lagi tambeng banget anak muda. Terus ya udah dibawa dah tuh, dibawa ke rumah sakit nggak bisa. Terus ya meninggal dia di situ. Nambah lagi penunggunya. Namanya setan gancet. Ya. Bayangin dah tuh ada namanya setan gancet. Jadi kemana-mana nggak bisa nempel berdua. Berarti kan gentaynya dua ya. Tapi gue bingung apa. Jadi kafaninnya gimana ya? Kalau kayak gitu, sepengetahuan gue dibelah nggak sih? Salah satu ada yang dipotong. Potong. Iya. Kan karena kan udah mati gitu. Masa masih mau satu sehidup semati satu liang berdua? Iya. Tuh, statement anak muda zaman sekarang begitu tuh. Nah, Itu sehidup semati. Padahal hidupnya itu udah mati. Iya. Wah, berarti di jalan itu tuh yang emang udah ada urban legendnya, ada bekas pembunuhan dibuang di situ. Terus air banyak warga yang digentayangin juga sama setan yang dibuang di situ. Pakai ada anak batu yang berzina di situ sampai akhirnya dia kena balanya, terus sampai dia masuk rumah sakit meninggal. Jadi setan di situ juga dong. Gue gak tau sih kalau setan itu. Oke kalau ada setan gancet di situ itu dia. Oh berarti dia. Oh tapi yang gak tau udah kalau ada apa enggak. Bapaknya tuh yang itu tuh yang kepala buntung. Bapaknya Setan di situ maksudnya yang setan yang dikenalnya tuh si kepala buntung itu. Iya kepala buntung itu. Tapi ada lagi kan pembunuhan situ bukan kepala buntung. Oh iya. Ada lagi nih mutilasi. Serius. Lah terus itu biasa kalau gangguin warga. Tapi ini baru cerita doang ya. Iya. Si Mas Budinya ini belum ngerasain. Dia ngerasain cuma kepala buntung. Tapi kalau kata cerita warga itu juga ada yang kayak satukan badan saya. Iya gitu. Aku juga nggak tahu udah bener apa enggak. Tapi aneh juga sih. Satukan badan saya. Gimana? Bautnya udah lepas. Ya mau gimana kan ya? Namanya udah dipotong-potong kan. Mau dijadiin sate nggak bisa. Itu gentayangan dia di situ. Dimutilasi. Dibilang zaman dulu tuh kejam pembunuhannya. Tapi pembunuhan kejam semua sih. Oh berarti emang di situ tuh dulu saking jalannya bahasanya tuh mati ya. Jadi kalau misalnya ada korban apa segala macam dibuangnya di situ ya. Dibuangnya di situ. Nah sekarang jadi jalan tol. Itu di jalan tolnya tuh nggak angker. Nggak serem lah. Ya seremnya tuh di jalan ininya, jalan rayanya, jalan buat motor gitu. Karena posisinya tuh emang jalan tolnya tuh sebelahan sama jalan biasa. Iya. Oh gitu. Si warga ini lagi nyari nih
buat nanganin jalanan itu. Soalnya itu kan jalan alternatif mungkin ya buat akses ke jalan gede. Iya, maksudnya kalau diganggu gitu tuh nggak enak kan. Iya, nggak nyaman aja sih. Iya benar. Jadi nyari tuh sama dukun-dukun mungkin ya. Gue juga nggak tahu sih sama apa. Cuma gue kata bapak gue, dia nyari orang pinter lah buat nanganin setan itu. Oh iya. Buat ngusir. Iya. Si siapa itu ya kata bapak gue? Kayaknya Pak RT lah. Kayaknya Pak RT-nya gitu. Kalau orang pinter. Soalnya RT kali ya. Kan bertanggung jawab di situ. Iya kesana oke itu doang kayak mau jalan sini digangguin, mau sini paling itu deket gitu. Buat ke kota. Dia ke orang pinter, nanya sama orang pinter, "Mbah, bisa gak ini dibersihin setan di sini?" Oke katanya. Kita ke lokasi dulu. Kita lihat ada apa di sana. Datang lah tuh si dukun itu sama RT. Nah si RT itu ngajak Mas Budi juga. Oh Mas Budi datang juga? Nah datang dia. Dia superhero. Oke. Pahlawan dia. Benar. Datang sama Mas Budi sama RT. Nah lagi dah. Nah gue RT lu belum tahu siapa. Iya. Datang ya rombongan lah. Tapi dikit nggak banyak. Kepon kapuk itu terus mbak dukunnya kayak baca mantra. Mantranya apa? Baca terus dia rasain nih katanya ada orang negatif nih sini kencang banget. Nah benar sih ada penunggunya. Ini penunggu dari zaman dulu. Yang dulu pada dibunuh dirampok di sini. Langsung tuh pada tahu. Si Mas Budi sama Eke sama warga juga kayak gitu. Oh jadi ini kata si Eke. Oh jadi ini pembunuhan zaman dulu katanya. Iya kata si dukunnya. Iya Pak katanya. Ini kayak bekas dirampok zaman dulu. Ada juga yang dibunuh gara diperkosa, habis mabok ininya terus dibunuh di situ. Dibunuh di situ. Dibunuh di situ. Dibunuhnya ini enggak secara biasa, tapi ada yang mutilasi, ada yang palanya dipotong. Nah itu jadi setannya ini nggak tenang lah dikubur ya. Iya. Apa mungkin belum dikubur? Saya juga nggak tahu nih sih, nggak bisa ngebaca itu kata si Mbak Dukun. Iya. Intinya dia gentayangan kayak dia nggak terima nih, nggak tenang kan. Di masa di dunianya tuh dia nggak terima, dia mati keadaan kayak gitu. Apa jasadnya belum ditemuin atau gimana? Iya. Saya nggak bisa ngebaca itu karena di sini auranya sangat negatif. Oke. Kalau buat musik saya nggak berani dah. Terus? Udah baca doa aja biar nggak ada ini, biar nggak digangguin. Tapi juga nggak iseng ini mah pengen cuma nampakin doang atau si Mbak Dukun. Nggak iseng malah cuma nampakin. Iya. Kagak ngejorokin gitu. Oke, terus? Paling sih gitu doang kata si Dukun. Paling sih itu doang tuh yang dimutilasi. Kayak minta balikin badannya. Lalu disatuin lagi. Aduh, terus? Ya udahlah, begitu ceritanya. Si Mas Budi pulang, kita pulang, Dukun pulang. Jadi dah cerita rakyat itu yang disebut rimba kematian. Berarti dari intinya solusinya tuh nggak ada dong buat jalan itu jadi bersih gitu, atau maksudnya dukunnya tuh belum bisa ngusir dong? Gak bisa, yang dukunnya juga culun. Terus sampai sekarang gimana? Kayaknya sekarang udah nggak ada dah, setannya kalah sama teknologi. Oh iya sih benar, udah banyak tiang ya. Banyak tiang. Iya benar. Iya. Ya, pokoknya jangan kayak zaman dulu aja. Bener lah. Nyari duit ngerampok lah, ngebegal lah. Iya, apalagi sampai ngebunuh lah. Iya. Terus kayak cewek diperkosa. Aduh. Udah kuno lah itu. Iya benar. Sama normal lagi kerja. Iya. Nyari duit yang bener, yang halal. Iya nih kayak kita nih. Iya. Podcast. Ngidul. Iya. Podcast ini apa ya? Apa? Podcast mungkin. Ngobrol nggak jelas. Ngobrol santai. Ya udahlah.